Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurman Setiaji, jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu Buana, kelas reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu catalytic converter. Kita mulai dari sejarah catalytic converter. Catalytic converter pertama kali diperkenalkan dan digunakan secara luas di pasar otomotif Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an pada seri produksi mobil. Untuk mengikuti regulasi emisi buangan US Environmental Protection Agency yang ketat, kendaraan berbahan bakar minyak dari tahun model 1975 harus dilengkapi dengan alat konverter ini, di mana menggunakan model yang dua arah. Pada mode konverter dua arah ini menggabungkan oksigen dengan karbon monoksida dan hidrokarbon yang tidak terbakar untuk menghasilkan karbon dioksida dan H2O atau air. Nah, ini bisa kita lihat model yang dua arah. Tahun 1981, catalytic converter dua arah dianggap sudah ketinggalan zaman dan kemudian dikembangkan konverter model tiga arah yang dapat mengurangi gas nitrogen oksida atau NOx. Nah, seperti ini bisa kita lihat, yaitu catalytic converter model tiga arah. Selanjutnya, penjelasan untuk catalytic converter. Catalytic converter merupakan alat yang diletakkan pada exhaust manifold system atau pada sistem buang yang berfungsi penting dalam mengurangi gas emisi pembuangan kendaraan bermotor. Secara teoritis, pembakaran pada kendaraan adalah sebagai berikut, yaitu terdiri dari C8H18 atau gasolin ditambah oksigen yang akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan air atau H2O. Berikut jenis catalytic converter, yaitu khususnya pada mobil. Bisa kita lihat letak dari catalytic converter yaitu dekat dengan engine, yang dimana diteruskan ke saluran pembuangan pada mobil. Pada perkembangannya, catalytic converter ada dua jenis. Generasi awal bernama two-way catalytic converter dan generasi yang modern bernama three-way catalytic converter. Apa perbedaannya? Secara sederhana, perbedaan dari kedua catalytic converter tersebut adalah jumlah jenis gas yang dapat dikendalikan. Pada jenis CC two-way hanya ada dua gas yang dapat dikendalikan, yaitu gas CO dan HC atau hidrokarbon. Sedangkan pada three-way catalytic converter ada tiga gas yang dikendalikan, yaitu karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrogen oksida. Untuk saat ini, jenis dari catalytic converter pada mobil yang banyak digunakan ada tiga, yaitu oxidation catalyst, three-way catalyst, dan three-way catalyst dan oxidation catalyst, atau gabungan dari three-way catalyst dan oxidation catalyst. Berikut ini penjelasan dari ketiga jenis tersebut. Oxidation catalyst. Oxidation catalyst yaitu jenis katalis untuk jenis CCO atau catalyst converter for oxidation. Oksigen akan melakukan reaksi dengan hidrokarbon serta karbon monoksida sehingga terbentuklah H2O dan CO2 atau karbon dioksida yang tidak memiliki kandungan polusi. Agar proses oksidasi ini berjalan dengan baik, maka harus ada udara murni di dalam exhaust manifold. Biasanya diaplikasikan pada mobil diesel. Bisa kita lihat di sini, di mana inputnya terdiri dari hidrokarbon, karbon monoksida, dan NOx yang menghasilkan output H2O dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu, nah ini bisa kita lihat diaplikasikan pada mobil diesel. Selanjutnya two-way catalytic converter.
atau catalytic converter dua arah. Pada desain ini, gas buang diarahkan untuk mengalir melalui substrat yang mengandung logam mulia, di mana bisa kita sebut ada platina, palladium, yang memungkinkannya terjadinya reaksi kimia. Suhu gas buang meningkat seiring dengan berlangsungnya proses konversi, karena panas hebat yang dihasilkan oleh proses ini. Gas buang yang keluar dari konverter seharusnya lebih panas daripada gas yang masuk ke konverter. Hal ini juga menjelaskan mengapa pelindung panas diperlukan pada sebagian besar unit. Konverter dua arah beroperasi relatif efisien dengan lean fuel mixture atau pembakaran miskin. Ketidakefektifan dalam mengendalikan nitrogen oksida menyebabkan pengenalan pada konverter tiga arah. Untuk three-way katalis, selain hidrokarbon dan karbon monoksida, NOx juga akan diubah jadi zat non-polusi. Proses oksigen dan nitrogen oksida akan difungsikan menjadi komponen yang menyebabkan terjadi proses oksidasi. Sementara hidrokarbon dan karbon monoksida menjadi komponen yang terbakar dan membentuk H2O, karbon dioksida, dan nitrogen. Selanjutnya yaitu three-way catalyst oxidation, di mana keduanya ini merupakan gabungan dari three-way catalyst dan oxidation catalyst. Ini menjadi kombinasi antara keduanya yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara dengan kinerjanya yang jauh lebih maksimal. Apa sih fungsi catalytic converter? Fungsi catalytic converter yaitu untuk mengurangi emisi gas buang. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak polutan dalam knalpot mobil seperti nitrogen oksida, hidrokarbon, karbon monoksida, dan sebagainya. Catalytic converter terletak di pipa knalpot mobil. Dengan alat ini, emisi gas buang yang banyak mengandung polutan menjadi lebih bersih. Bisa kita lihat prosesnya di sini. Ini merupakan blok mesin di mana pembakaran dikeluarkan melalui head pada mesin yang terhubung kepada catalytic converter. Catalytic converter melanjutkannya ke pipa knalpot mobil, di mana input dari catalytic converter yaitu nitrogen oksida, hidrokarbon, dan karbon dioksida, di mana output dari catalytic converter yaitu terdiri dari H2O atau water dan karbon dioksida atau CO2. Bagian-bagian dari catalytic converter. Bagian-bagian dari catalytic converter yaitu satu, exhaust gas entrance, inlet point 1 bisa kita lihat pada point 1, mana tadi sudah dijelaskan ada hidrokarbon, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Tempat di mana masuknya gas beracun. Yang kedua yaitu badan katalisator atau casing dari katalitik itu sendiri, di mana casing ini terbuat biasanya dari logam anti karat seperti stainless steel atau bahan tahan karat dan tahan panas lainnya, di mana berfungsi sebagai rumah juga untuk komponen internal dan melindungi mereka dari kerusakan eksternal. Yang ketiga yaitu heat shield atau peredam panas. Catalyst converter juga dapat dilengkapi dengan peredam panas untuk menghindari overheating atau menjaga suhu optimal. Peredam panas ini umumnya terbuat dari lapisan logam isolasi. Yang keempat ada katalis logam mulia, di mana pada katalis reduction katalis ini menggunakan logam mulia sebagai katalis seperti platinum,
palladium, dan rhodium. Logam-logam ini bertindak sebagai katalis untuk mengubah gas-gas beracun tadi menjadi zat yang lebih aman. Logam-logam tersebut dapat mengurangi dan membuat gas nitrogen oksida bereaksi yang akan membentuk O2 atau oksigen dan nitrogen. Selanjutnya yaitu oxidation catalyst, berfungsi mengurangi hidrokarbon dan karbon monoksida dengan cara merangsang mereka pada platinum dan palladium katalis, atau dengan kata lain logam mulia tersebut memfasilitasi reaksi kimia. Selanjutnya yang keenam yaitu ada cerium and ceramic honeycomb catalyst structure, atau bisa juga disebut sebagai pengisi dari katalis itu. Beberapa katalis konverter dilengkapi dengan bahan pengisi untuk menjaga suhu operasi tetap stabil dan untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh katalisator. Biasanya kita menyebutnya dengan glass wool. Oke, selanjutnya yaitu deksel akhir dan pipa penghubung. Deksel akhir adalah bagian yang menutup ujung-ujung substrat katalis di dalam katalisator yang membantu menjaga integritas struktural katalisator tersebut. Pipa penghubung atau tailpipe emission itu berfungsi sebagai pengarah yang mengarahkan aliran gas buang dari kendaraan atau proses industri ke dalam katalisator dan kemudian keluar setelah reaksi kimia terjadi. Selanjutnya yaitu pengaplikasian pada catalytic converter ini. Pertama yaitu pada kendaraan bermotor. Bisa kita lihat pada gambar letaknya biasanya di sini. Dan yang kedua pabrik dan proses industri. Nah, ini contoh catalytic converter untuk mesin diesel dalam jumlah yang besar. Ini bisa kita lihat juga pada industri bentuk dari catalytic converternya. Dan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.